Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa, sahabat sowan yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada bulan Ramadan tahun ini. Semoga kita bisa melewati Ramadan ini dengan penuh ketaatan untuk berlanjut kepada bulan-bulan berikutnya. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi yang mulia, pembawa risalah Islam yang menyempurnakan seluruh agama sebelumnya. Biqouli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bulan puasa adalah bulan yang sangat agung, yang di dalamnya kita tahu diturunkan Al-Quran yang maha pemberi petunjuk bagi manusia, yaitu hudan linnas, ya, sebagai petunjuk, dimana dengan petunjuk itu manusia bisa menjalani kehidupannya dengan jelas, terang, dan tanpa keraguan sedikit pun di dalamnya. Saya akan menyampaikan tentang hikmah puasa pada kali ini. Semoga nanti apa yang saya sampaikan bisa menambah keteguhan kita dalam melaksanakan ketakwaan kita. Di dalam berpuasa, puasa itu memiliki hikmah yang sangat agung, yaitu di dalamnya adalah menjadikan orang itu bertakwa. Jadi sesuai firman Allah ya di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ dipanggil orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, khusus orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus syam, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada kaum sebelum kalian. Orang-orang terdahulu juga diwajibkan berpuasa. La'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. La'allakum tattaqun inilah yang seharusnya menjadikan hal yang luar biasa di dalam puasa ini. Karena la'allakum tattaqun ini adalah derajat yang ketakwaan itu adalah derajat yang paling tinggi. Sesuai firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa. Jadi bertakwa ini memang ketika kita menjalankan puasa, di dalam puasa itu adalah mengekang hawa nafsu kita, taat kepada syariatnya, meskipun di dalam puasa itu sesuatu yang halal, makan itu halal, minum itu halal, tapi ketika Allah melarang, maka kita tidak akan melakukan, apalagi nanti kepada sesuatu yang haram, Jadi ini luar biasa energi yang dibawa bagi orang-orang yang berpuasa. La'allakum tattaqun ini bertakwa ini didefinisikan oleh
para ulama misalnya takwa itu adalah melaksanakan segala perintah Allah, apapun bentuk perintah itu, dan juga menjauhi segala larangannya, apapun larangannya itu, meskipun hati kita itu senang, hati kita itu condong kepadanya, tetapi ketika itu dilarang oleh syariat Islam, maka orang yang bertakwa itu akan meninggalkannya. Imam Ali radhiyallahu an, ya, Imam Ali karramallahu wajhah ini ya, menjelaskan tentang takwa. Yaitu takwa itu adalah al-khaufu minal jalil, ya, yaitu takut ya kepada Allah yang Maha Agung, Jalil. Di dalam ketakwaan itu orang itu takut ya untuk melanggar perintah Allah, takut dengan azab Allah, ya, takut tidak bisa melaksanakan perintah Allah. Di dalam ketakutan kepada Allah ini adalah manusia itu berusaha mendekat, ya, berusaha terikat dengan syariatnya, dia akan mentaati seluruh aturannya. Kemudian yang kedua, wal amalu bitanzil, yaitu mengamalkan apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran, syariat Islam. Jadi ketika di bulan puasa ini, ya, sebagaimana Al-Quran itu diturunkan untuk hudan linnas, yaitu petunjuk bagi manusia. Tidak cukuplah kita membaca Al-Quran dengan ya, sebanyak-banyaknya, tapi kita juga harus mentadaburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, menyampaikan, mendakwakan Al-Quran agar Al-Quran ini bisa diterapkan di muka bumi ini. Kemudian yang ketiga, wal qanaatu bil qalil, yaitu qanaah terhadap yang sedikit, ya, pemberian Allah yang sedikit. Jadi kunci dari orang itu bisa bersyukur, ya, bisa ridho, bisa bahagia itu ketika menerima sesuatu dari Allah, itu qanaah. Ya. Sebaliknya yang kedua, ketika kita itu ya tidak bisa qanaah, ya, maka manusia itu akan senantiasa menjadi orang yang kurang, ya, menjadi orang yang hidupnya tidak bahagia. Kemudian yang ketiga adalah wa istidadu liyaumir rohil, ya. Jadi yang keempat ini adalah mempersiapkan hidup setelah kematian. Jadi orang yang bertakwa itu sebagaimana hadis Rasulullah, orang yang cerdas itu orang yang mempersiapkan amal untuk hari kemudian, yaitu hari setelah kematian. Jadi dari definisi takwa ini ya sudah tentu sangat jelas ya bagi kita bahwasanya takwa ini adalah kunci, ya, kunci kita itu akan bisa meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian indikator dari kita berhasil, ya, tidaknya di dalam puasa ini sebenarnya harus melahirkan ya tadi la'allakum tattaqun. Artinya ketika kita itu sama saja, ya, sebelum puasa kita aktivitasnya sama saja, tidak ada peningkatan ketakwaan atau tidak istiqomah dalam ketakwaan, justru malah mundur, ya, maka ini indikator ya puasa kita itu gagal, ya, tidak bisa melahirkan ketakwaan. Nah, oleh karena itu ya ketakwaan ini juga tidak ada ruang, ya, dalam maksudnya tidak terbatas ruang dan waktu, ya. Jadi sebagaimana hadis Rasulullah SAW, ya, dari Abu Dzar Al-Ghifari, ya, juga dari Mu'adz bin Jabal, ya, di situ ya Rasulullah bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta, ya, bertakwalah, ya, kalian di mana saja kalian berada. Wa adbi'is sayyi'atal hasanata, dan ikutilah, ya, sayyi'ah, keburukan itu dengan kebaikan. Tamhuha, niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Jadi memang takwa itu tidak identik dengan orang yang sempurna hidupnya, sempurna dalam beramal, tidak melakukan kemaksiatan,
Ya, tetapi di sana ketika dia melakukan kemaksiatan, dia segera bertaubat kepada Allah, kemudian menutupi dengan kebaikan. Takwa ini juga tidak tidak bersifat individu saja, karena memang syariat Islam itu menyeru kepada individu, masyarakat, dan juga negara. Ya, ketika kita itu melaksanakan ketakwaan ini sedangkan masyarakat dan negara ya tidak melaksanakan ketakwaan, maka ya kehidupan ini juga ketakwaan itu belum bisa diraih dengan baik, belum bisa diraih dengan sempurna. Maka kita membutuhkan ketakwaan yang sempurna, baik secara individu, masyarakat maupun negara. Karena syariat Islam ya menyeru kepada ketiganya. Sebuah masyarakat ya ini memang terdiri dari pemikiran, perasaan, peraturan, dan individu-individu, kumpulan individu itu sendiri. Sehingga ya ketakwaan ini seharusnya merubah ya pemikiran manusia ya sesuai dengan syariat Islam, perasaannya juga sesuai dengan syariat Islam, dan yang terakhir adalah peraturannya ini juga harus dengan peraturan Islam. Dengan demikian ya puasa ini akan menjadikan hukum-hukum Islam itu tegak. Ya, ketakwaan itulah yang akan mendorong manusia untuk senantiasa terikat kepada syariat Allah. Kita bisa lihat dari ini, ya ketakwaan ini hanya bisa pada level-level individu saja. Ya, masyarakat, apalagi negara saat ini justru mengabaikan ketakwaan ini. Mereka tidak melaksanakan hukum-hukum Allah dalam level negara yang Allah perintahkan. Ya, mereka justru menandingi hukum Allah dengan hukum-hukum buatan manusia. Semoga ya kita bisa berpuasa ini dengan sungguh-sungguh sehingga kita berharap kembali kepada Allah ya, dan menjalani kehidupan ini dengan penuh ketakwaan, dan ketakwaan ini kita bisa jadikan juga ya dalam memperjuangkan tegaknya Islam secara amin amin amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.